Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya. Lalu klik tombol lonceng supaya tetap update video terbaru dari Evio Multimedia. Just relax and enjoy the video. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelumnya. Mungkin belum banyak yang tahu. Kami dari Ta'aruf Online Indonesia. Saya Yopi Al-Ghifari, CEO dari Ta'aruf Online Indonesia. Apa itu Ta'aruf Online Indonesia? Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman. Mungkin di sini saya ingin tahu dulu. Mana atau ada gak di antara teman-teman saat ini yang lagi atau masih pacaran? Enggak ada yang ngaku. Aib. Oke, enggak ada ya. Alhamdulillah. Yang kesini orang-orang soleh-solehah dan soleh-solehin ya kan. Mudah-mudahan nanti ketemu jodoh. Permasalahan utamanya sebetulnya, kenapa kami membuat Ta'aruf Online Indonesia? Sebelumnya kami ingin memperkenalkan, di sini aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, aplikasi pertama di Indonesia yang kami dedikasikan khusus kepada mereka para jombloan dan jomblowati syariah. Tepuk tangan dulu. Biar kayak launchingnya Bukalapak gitu loh. Saya nyebutin merek lain. Baik, di sini kami ingin memperkenalkan beberapa hal. Kenapa kami latar belakang, kenapa harus ada Ta'aruf Online Indonesia? Baik, pertama kami ingin mengubah sebetulnya mindset yang hari ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Kebanyakan dari teman-teman ikhwan ataupun akhwat mesti berpikir bagaimana kemudian bisa melampiaskan naluri berkasih sayang. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu memiliki naluri-naluri atau gorois bahasa Arabnya, ya, atau gorizah. Jadi dari gorizah ini ada 3 hal. Pertama, mereka pasti apapun agamanya punya naluri ini. Yang pertama adalah naluri berketuhanan atau gorizatun tadayun. Yang kedua, naluri mempertahankan diri, yaitu gorizatun bako. Nah yang ketiga ini yang kita bahas. Yang menjadi sorotan yang paling penting yaitu gorizatun na'u, berkasih sayang. Nah, karena ini naluri, dia selalu menuntut untuk dipuaskan, untuk dipenuhi hasratnya. Nah, kita tahu kaum muslimin hari ini terjebak dengan situasi yang luar biasa. Dengan alasan, saya belum siap mau nikah, jadi ta'arufan aja dulu. Ta'arufan tapi nonton bioskop bareng. Ada? Nah, ta'arufan tapi bergandengan tangan. Kan cuman gandengan katanya. Ingat ya, kata Rasulullah SAW, lebih baik ditusuk dengan besi panas kepalanya daripada dia memegang tangan atau memegang bagian dari manapun yang bukan mahramnya. Itu masih mendingan ditusuk pakai besi panas. Dari situ kami ingin banget untuk mengubah mindset teman-teman muda yang hari ini kemudian masih mikirin, ya itu naluri ya. Kadang-kadang kalau di kosan gitu, sepi ya, hujan ya kan. Kemudian skripsi nggak selesai-selesai, itu pasti yang dipikirin, coba kalau ada yang ngasih saya semangat. Padahal gampang, tidak harus kemudian lawan jenis. Orang tua itu juga bisa memberikan semangat, tapi ya nggak tahu lah, kadang mindsetnya kita berbeda. Di sini, next. Ya, Ta'aruf Online ini bukan sebagaimana yang teman-teman pahami sebagai ada di luar sana ada aplikasi lain seperti kalau teman-teman, saya ingin tahu ada yang download Tinder? Ada yang punya Tinder di handphonenya? Ini bukan Tinder syariah ya. Ya, ini beda, ini bukan Tinder syariah. Nanti akan saya kasih tahu perbedaannya. Tapi kami mengklaim, kami yakin bahwa Ta'aruf Online Indonesia ini aplikasi pertama di Indonesia ya yang sesuai dengan kaidah syariat. Jadi di dalamnya nanti akan kami jelaskan apa yang kemudian menjadi kaidah syariat dalam ta'aruf. Tidak seperti hari ini yang kemudian orang pacaran itu karena mungkin sekarang sudah tahu pacaran itu kayak sesuatu yang buruk, kemudian mereka membungkusnya dengan yang
yang istilah yang halus ya, pacaran Islami misalnya ya. Pacaran yang Islami itu bagaimana? Bertemunya di tempat-tempat yang mustajab ya. Bertemunya di tempat-tempat yang baik ya, emperan masjid ya kan? Atau di Taman Unisula sebelah situ ya kan? Kemudian diawali pertemuan itu dengan bacaan bismillah ya, basmalah ya. Kemudian dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Bukan seperti itu enggak ada pacaran syariah seperti itu. Ya, jangan kemudian bikin dalil sendiri. Nah, aplikasi kami menyediakan perantara. Bedanya itu sebetulnya di sini. Kami menyediakan perantara yang terlatih. Perantara ini yang membantu nanti teman-teman yang di sebelah sini ya, bisa kenal dengan yang di sini. Ya. Teman-teman yang di sini bisa kenal yang di sini. Dan ini safe, pasti aman. Insyaallah. Kami akan jelaskan sistemnya nanti. Kami punya istilah no swipe, ya, no swipe, no chat, dan perantara terlatih. Nggak bisa swipe, dan tidak mungkin, teman-teman silakan download nanti. Coba setelah lihat ada foto yang bagus, kemudian diklik, jangan harap di situ ada kotak chat. Terus ngechat ahwatnya, Assalamualaikum Ufti, sudah puasa Senin Kemis belum? Jadi bukan, tidak ada. Tidak akan ditemukan dalam aplikasi ini. Oke, next. Ya, inilah sebetulnya perbedaan kami dengan Tinder syariah tadi ya. Jadi di Tinder itu kita bisa swipe. Kami melakukan riset 6 atau setengah tahun lamanya untuk menganalisis bagaimana sebetulnya komunitas-komunitas ta'aruf dengan berbagai macam caranya. Dan kami belum menemukan aplikasi yang sejenis dengan kami. Yang ada adalah grup-grup WA. Modelnya seperti grup-grup WA. Dan itu nggak fair teman-teman. Nggak fairnya kenapa? Karena kita di situ harus bayar dulu, ya minimal. Padahal biaya bayar dalam proses ta'aruf itu adalah 350.000, 300 ribuan minimal. Kita harus bayar tanpa belum tahu dulu. Ini nanti CV-nya modelnya kayak apa, orang-orang di dalamnya kayak apa. Jadi kita bayar, kemudian setelah itu ya sudah, nanti setiap hari akan digelontori CV-CV yang belum tentu kita cocok. Nah, perbedaannya di kami adalah kami melihat masalah tersebut, kemudian kami menganalisisnya selama setengah tahun, dan kami buat ternyata permasalahan utama kenapa orang itu merasa bahwa ta'aruf itu sulit, kemudian akhirnya milih jalan pintas pacaran, itu karena pertama, ta'aruf itu dianggap sulit. Ketika mereka ada yang tertarik nih, ikhwan dan akhwat tertarik, mereka nggak punya perantara. Mungkin yang misalnya tidak terlalu aktif dengan organisasi atau nggak dekat dengan kajian, nggak ada ustadz yang bisa menghubungkan. Tidak ada ustadz yang bisa menghubungkan. Kemudian apa? Bina jodoh lain tadi kurang adil. Ya? Jadi tadi masih manual. Jadi masih grup-grup WA begitu, digabungkan grup-grup WA itu, ya kan? Kemudian kita harus bayar dulu, belum bisa lihat, belum bisa ngecek. Nah, kemudian di sini adalah ta'aruf menjadi hal yang eksklusif, artinya ta'aruf menjadi hal yang eksklusif. Orang kaum muslimin melihat ta'aruf itu sebagai, ya itu paling yang ngelakuin anak-anak rohis aja. Yang enggak rohis milenial tuh jarang banget menggunakan cara ta'aruf. Ya kan kita bisa pendekatan dulu, ya pendekatan, tapi teman-teman harus paham bahwa chat itu sebetulnya enggak boleh. Chat langsung tanpa kepentingan dengan non mahram itu sebetulnya tidak boleh. Jadi kita ini karena mungkin kulturnya sudah biasa, nggak tahu kalau itu ternyata kesalahan. Dan yang terakhir adalah, nah, di sini kita tidak bisa kemudian chat langsung tadi. Next, oke. Dan solusinya kami berikan di sini di dalam kemudahannya dalam ta'aruf, kemudian kita bisa mengajukan CV. Bagaimana kita bisa kenal? Kan ini dipisah dari orang asing sekali. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dari CV. Maka kita buat CV. CV itu kurikulum vitae. Kayak kita mau ngelamar kerja, tapi bahasanya bahasa cinta. Ya, bukan bahasa ngelamar pekerjaan, ngelamar percintaan. Mau jadi imam. Ukti izinkan saya menjadi imam bagimu. Yang kalau kena hujan, aku yang akan menutupi rintikan-rintikan itu agar hijabmu tidak basah. Ya seperti itulah. Tapi insya Allah antum akan dijauhkan dari para pria-pria modus kalau insya Allah menggunakan cara ta'aruf yang sesuai dengan kaidah syariat.
Pertama, bisa mengajukan CV dan menerima CV, itu solusinya. Kita bisa bikin CV dan mengajukan CV, bisa menerima CV juga, atau menolaknya. Yang kedua, di dalam nanti ada video kajian pra-ta'aruf. Jadi sebelum kita mau nikah nih ada ilmunya. Terutama buat para ikhwan yang belum dapat atau orang tuanya belum kasih izin. Biasanya kendala di situ, karena orang tua mungkin ya belum sampai ke jenjang itu, artinya belum paham. Perlu difahamkan, tapi mau ngomong nggak enak, ya ada adabnya. Maka bisa nanti ditontonkan kajiannya. Kajian kami itu diisi nanti oleh Habib Muhammad Al-Muthohar langsung. Jadi bisa streaming langsung di dalam aplikasi, ada ceramahnya Habib Muhammad Al-Muthohar. Itu bisa didengarkan langsung, bahkan trik-trik dan tipsnya bagaimana meyakinkan orang tua supaya bisa nikah, kemudian bisa tetap kuliah. Kan keren wisuda sama uhunya, ya kan? Suaminya atau istrinya. Yang ketiga, filter ikhwan dan akhwat sesuai dengan kriteria. Kita bisa memfilter, misalnya warna kulit, mau cari yang putih misalnya, kalau yang ikhwan, yang akhwat mau cari yang agak sawo-sawo sawo-sawo matang, agak-agak ya udah matang banget. Kemudian sukunya, kita bisa cari sukunya, Jawa, mau Sumedang, mau Jawa, mau Sunda, mau Ngapak, bisa ada. Dan kemudian ada perantaranya, ya ini safe banget. Prosesnya benar-benar aman, tidak ada chat langsung, tidak ada interaksi langsung, semuanya melalui perantara. Kalau saya mau nanya gimana, mau keberatan gimana, bisa disampaikan lewat perantaranya. Next. Ini dia, ada permasalahan. Kami melihat ada kejadian yang lucu di satu tempat, di sebuah kota, di proses atau di sebuah grup ta'aruf yang lain. Jadi pernah satu ketika perantaranya ini menjodohkan seseorang, kliennya, ke seorang perempuan. Setelah itu ternyata si kliennya ini ditolak sama si perempuan, mungkin karena nggak cocok. Nah, setelah pulang apa yang terjadi? Karena perantaranya belum nikah, maka akhirnya perantaranya sendiri yang nyoba dan jadi. Nah, ini yang kami coba cegah. Bukan maksudnya apa-apa. Kami mencoba ini supaya fair, supaya aman. Perantara kami, salah satu syaratnya adalah sudah menikah. Jadi untuk para ikhwan tenang, aman. Ya, aman, nggak akan ditikung ya bahasanya. Valentino Rossi itu nggak ada di situ. Ya, aman, insya Allah. Kemudian dia pernah ta'aruf, perantara kita ini punya pengalaman berta'aruf. Sehingga tidak, tidak kaleng-kaleng. Ya, insya Allah. Kemudian selektif dalam pilihan, karena kami tidak membuka rekrutmen. Jadi langsung pendekatan para asatid mungkin kami kontak, atau yang biasa mengisi kajian pranikah, itu kami libatkan di sini. Dan kemudian tentunya sudah sesuai dengan SOP yang kita buat. Ya, next. Ya, di sini kita akan dapati kemudian beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi kami. Nah ini dia, ini yang kenapa kami memenuhi kaidah syariat. Yang pertama adalah semua foto di dalam itu blur. Baik ikhwan maupun akhwat mau melihat foto itu blur semuanya. Jadi kita tidak bisa atau tidak mengeksploitasi wajah-wajah ya atau fisik begitu ya. Karena kita diharamkan kemudian oleh syariat itu mengeksploitasi kefemininitas dan maskulinnya. Itu nggak boleh. Untuk menjaga izzah wa iffah, kehormatan. Sehingga kami menjaga sekali bahwa nanti di dalam itu nggak ada kemudian parade perempuan-perempuan berhijab dengan dandanan yang cantik-cantik kemudian bisa dilihat sebagaimana aplikasi chat yang lain. Tidak, di dalamnya blur. Kemudian bagaimana kita bisa tahu? Nah nanti ada prosesnya. Ketika kemudian nanti kita masuk ke dalam pengiriman CV, nah disitulah kemudian kita nanti bisa melihat wajahnya. Misalkan CV ini sudah dikirim, masuk, diterima sama akhwatnya. Ya, kemudian yang setelah diterima itu fotonya terbuka, terlihat wajahnya. Nah di situ nanti kita bisa melakukan pilihan, tenang saja. Tidak langsung ketemu ya, tenang. Di situ kita masih bisa mempertimbangkan. Ketika sudah baca CV, kayaknya cocok nih penghafal Quran. Coba lihat dulu lah mukanya. Mukanya keluar, begitu diterima keluar mukanya. Wah kok kok kurang cocok sepertinya. Nah itu bisa di cancel, bisa ditolak. Tanpa sebelum bertemu. Ya, jadi bisa ditolak, bukan kemudian sudah terlanjur nggak bisa, harus ditemui, nggak. Bisa ditolak di proses yang di awal ini. Yang kemudian aplikasi ini tidak bisa di screenshot. Sehingga
mencegah untuk penyebaran data secara ilegal. Aplikasi ini tidak bisa di screenshot atau di record video. Coba saja nanti di record videonya pasti hitam, nggak akan keluar gambarnya. Kita berusaha untuk memberikan keamanan untuk datanya supaya tetap rahasia. Jadi tidak bisa di screenshot dan tidak bisa direkam. Datanya aman, insya Allah. Kemudian tidak bisa direct chat. Kita tidak bisa chat langsung gitu dengan calonnya, tidak bisa. Karena nanti kemudian ketika sudah fix akan ada nazar. Disitulah kita akan ngobrol, tanya-tanya. Ketemu langsung diperantarai di depan walinya. Jadi straight to the point. Dan yang kelima itu kita dibatasi dalam mengirim CV. Sebulan itu maksimal 5 saja CV itu. Boleh dilempar 5 kali saja. Tidak boleh lebih. Karena apa? Setiap bulannya nanti diperbarui 5 lagi, 5 lagi. Untuk mencegah main-main atau spamming. Tebar jaring. Pokoknya lempar aja semua. Yang keterima mana kan nanti dapat. Nah, kita batasi hanya 5 CV per bulan. Oke, next. Ya, ini data yang kami dapati saat ini di server kami. Sebetulnya pendaftarnya sudah lebih dari ribuan ya, sudah ribuan. Tapi ini data yang ada di Kota Semarang saat ini. Kami baru launching per tanggal 28 Februari kemarin, baru 1 bulan launching. Kami sudah mendapatkan sekitar 300 lebih ikhwan dan akhwat yang mendaftar. Dan ada 55 kali tukar ganti CV. Jadi sudah ada interaksi di dalamnya, sudah beberapa kali gonta-ganti CV. Pertukaran CV. Data ini ada 151 ikhwan dan 161 akhwat. Dan ini hasil bulan lalu. Alhamdulillah baru 1 bulan kami sudah berhasil ada 3 yang ketemu langsung dengan orang tua. Dan ini pekan ini sudah ada 4. Yang akan melakukan nazar atau ketemuan langsung. Ya, ada ketemuan langsung dan ini sudah proses, sudah jalan. Insyaallah. Nah, sebetulnya yang paling penting adalah ketika nanti pemberitahuan kami di awal, aplikasi ini kenapa kemudian ada infaknya. Nah, ada infak. Nanti di dalam akan ada infak yang kemudian akan dibayarkan untuk supaya bisa atau di dalam aplikasi itu supaya berisi orang-orang yang komitmen di dalam aplikasi. Sehingga ada infak nanti di dalamnya. Ya, ini dia. Infak ini fungsinya adalah untuk banyak hal teman-teman. Jadi kami ini di Ta'aruf Online Indonesia sekali lagi tidak based to investment. Kita menolak investasi sebagaimana para aplikasi lain besar yang berdiri. Kami berpendapat bahwa investasi model pasar saham itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi kami itu mengembangkan aplikasi ini pure benar-benar dari bantuan teman-teman semua. Sehingga kami tidak membuka lahan-lahan investasi model pasar saham yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini. Karena itu tidak boleh teman-teman. Sebetulnya itu tidak boleh, investasi model saham itu tidak boleh. Makanya kami melakukan ini dan cukup murah sebetulnya dan bisa dipakai sampai dapat. Ya. Hanya sekali di awal, kemudian bisa sampai dapat. Insya Allah, ya istiqomahlah di dalam aplikasi. Itu bisa. Apa saja kemudian di sini yang akan kami gunakan dana-dananya. Ini dia. Kami akan melakukan peluasan terhadap mitra. Jadi setiap kota ini kami akan coba untuk menggait para mitra yang akan melakukan membantu kami untuk nazar. Nah, kita ini di sini akan memfasilitasi lewat dana yang teman-teman berikan kepada kami tadi. Kemudian kami gunakan untuk memaintain server ya setiap bulannya. Operasional tim di belakang kami ya, ada banyak teman-teman di belakang yang bekerja dan kemudian membuka cabang di seluruh Indonesia. Yang insya Allah bulan Mei besok kita sudah launching di Jakarta. Ya, dan dalam waktu dekat ini kita akan buka di beberapa daerah lain. Oke, next. Dan ini dia alurnya. Kalau pengen tahu bagaimana sebetulnya proses kerja di aplikasi Ta'aruf Online. Ya, jadi sambil menunggu, ini proses kinerja ketika nanti menggunakan aplikasi. Bagaimana cara setelah download, ya, nanti penggunaannya seperti apa? Ini kita bisa perhatikan nanti di sini. Seperti apa sebetulnya di dalam aplikasi ini. Dan kami aplikasi pertama di Indonesia, belum ada yang lain. Baik. Ya, di sini kita bisa langsung membuat CV ya, aplikasi.
Jadi nggak harus bayar, langsung bikin CV saja di dalam. Kemudian bisa login. Setelah CV di ACC oleh admin, bisa login. Dan ini dia tampilan di dalamnya. Semuanya blur ya. Jangan diharapkan ada wajah-wajah cantik dan sebagainya, nggak kelihatan. Nah, bisa dibaca CV-nya. Untuk bahan pertimbangan, ada pertanyaan yang harus dijawab mungkin nanti yang diajukan oleh pengaju CV. CV dikirim, ya, maksimal 5 tadi. Bisa dipilih nanti, misalkan satu orang ada masuk 10 dipilih, silakan dibaca. Ahwat juga bisa ngirim CV ke Ikhwan tanpa harus tahu, malu ya, karena nggak kelihatan mukanya. Bisa dibaca kemudian CV-nya, dipertimbangkan. Nah ini dia, kalau sudah diterima maka fotonya akan kelihatan. Nanti bisa ada chat mitra atau ditolak. Kalau lanjut munculnya seperti ini, chat ke mitra. Ya. Silakan isi. Kalau menolak nanti diberikan alasan kenapa menolak ya. Kalau setuju lanjut, kita akan chat ke mitra. Nanti disediakan mitranya. Jadi nanti setelah ngobrol sama mitra, janjian, ketemuan, mitra datang untuk nganter kita ke tempat ahwatnya. Ya, ke tempat ahwatnya. Setelah itu bertemu dengan walinya, langsung ngobrol, tanyain apa aja. Nah, chattingnya tuh di sini, langsung ketemu langsung. Ya, setelah ketemu itu masih bisa mempertimbangkan lagi apakah cocok atau enggak. Misalnya ternyata ngomongnya gagap gitu, wah, enggak asik ternyata ya. Bisa ditolak. Ya. Kalau diterima, alhamdulillah, berarti siap menuju ke jenjang khidbah. Insyaallah. Bisa tepuk tangan dulu dong. Gitu. Bisa di-download langsung di Play Store. Dan ini karya dari anak-anak Semarang. Jadi benar-benar dari Semarang ini. Dan kita baru yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan kami butuh supportnya untuk kita bareng-bareng mengubah kebiasaan tadi. Terutama di kalangan kaum muslimin. Ya, supaya melampiaskan gorizatun na'u tadi. Supaya lebih mendapatkan pahala oleh Allah. Dengan cara yang baik, mudah-mudahan Allah berikan kita jodoh yang terbaik. Amin. Silakan download di Google Play dan sampai ketemu di pelaminan. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.